Oke, kita mulai. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Ini satu paket ini ya? Ya. Kalau Selasa kita pakai Java ya, sekarang kita coba pakai Python ya. Sebenarnya sistem Pakar ini lebih sulit daripada machine learning lah ya, kalau menurut saya ya. Nanti saya coba, ini saya pakai Linux ya, kemudian nanti saya coba install pakai Windows juga ya. Saya coba pakai Windows-nya juga. Jadi kalau Anda lihat di mana namanya LMS ya, silakan cek di LMS. Oh belum ya, sorry, belum saya save. Ya silakan, di situ ada link ya. Oh sorry, saya salah ini, bukan yang ini. Kok ke sini sih? Oke, oh. Ya, oke, silakan. Ada link to Pike ya, Udah muncul Pak belum? Harusnya sudah muncul. Mungkin saya kasih sedikit pengantar tentang Python dulu ya. Kalau sudah install Python ya? Sudah. Oke. Ya, oke. Sistem Pakar. Pertemuan berapa sekarang? 5 ya. Pertemuan 5. 10, 11, 2021. Ya, hari ini kita coba satu library ya, kita install namanya Pike ya. Python Knowledge Engineer ya. Ya, oke. Sedikit pengantar, kalau Anda sudah install Python ya, nanti Anda bisa membedakan codingan kita di Python sama di Java ya, bedanya seperti apa. Kalau kemarin kita main di struktur data gitu ya, banyak struktur data di rutenya. Nanti kita lihat di Python, walaupun di sini nanti yang kita pakai sebenarnya ini ya, versi clip gitu ya. Jadi pertama, Python ini mungkin pernah saya sampaikan di kelas ini. Jadi yang bikin Python ini ya, sebenarnya terinspirasi bukan dari nama ular gitu ya. Jadi Python itu bukan nama ular ya, tapi nama
grup ya, grup lawak gitu, grup lawak ya. Namanya Monty Python gitu ya, Monty Python. Nah, si Guido van Rossum ya yang bikin Python ini ya, dia orang Belanda, orang komputer, ya, orang ilmu komputer. Ya, coba kita searching sedikit. Ya, Guido van Rossum, Python Guido. Nah, ini orangnya ya. Ini orang Belanda ya, orang komputer, ilmu komputer. Ini yang bikin Python ya tahun 1991 kalau nggak salah ya. Ya, Guido van Rossum ya, orang Belanda. Kemudian ya, mana dia? 1991. Harusnya nanti ada cerita tentang Python-nya ya. Oke, jadi nanti kalau Anda mulai ngoding di Python, Anda bisa merasakan bedanya antara Java dan Python ya. Salah satunya kalau kemarin kita ketika harus menjalankan apa kemarin itu BFS ya, kita butuh apa namanya satu package, kemudian sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi yang paling menonjol mungkin kalau di Python dia bahasanya script gitu ya. Jadi kalau Python dia pakai interpreter aja. Ya, kalau di Java ya walaupun di Java ada JVM-nya ya, ada Java virtual machine-nya di mana dia akan merunning bytecode gitu ya. Jadi kita runningnya di JVM ya. Jadi nanti si exe-nya gitu ya, compilernya kita compile dulu menjadi bytecode. Tapi kalau di Python kita bisa baris per baris. Nah, pertama mungkin saya kenalkan dulu kepada Anaconda Navigator ya. Ada namanya Anaconda Navigator. Anaconda Navigator. Saya pakai Python itu banyak buat machine learning. Navigator. Ya, kemudian di deep learning ya. Kemudian kalau di webnya dia punya Django ya. Dia punya web frameworknya namanya Django. Nah, kalau di Anaconda Navigator, kalau Anda running di Windows ya. Kalau running di Linux sebenarnya nggak ada masalah, sama aja. Jadi kalau Anda running di Windows seperti ini, kalau Anda sudah install ya, Anda sudah install Python, sudah install Anaconda Navigator-nya, maka tampilan pertamanya itu seperti ini ya. Kita cari Anaconda ya, di sini ada Anaconda. Kemudian ada Anaconda Navigator gitu ya. Jadi Python, Anaconda, Spider, JupyterLab ya. Nah, oke. Untuk pertamanya biasanya agak lama. Kalau versi online-nya dia ada ya, saya mungkin sampaikan juga. Kalau versi online-nya punyanya Google itu namanya Google Colab namanya. Kalau versi jadi kalau Anda mau ngoding secara online punyanya Google, ada namanya Google Colab namanya. Google Colab L-nya 1, Google Colab seperti ini ya. Syaratnya Anda sign in dulu lah ke browsernya. Nanti kita bisa ngoding secara online tanpa harus install Python gitu ya. Tanpa harus install Anaconda gitu ya. Paling nanti masalahnya di versi library-nya aja. Ini ya Colab Research di sini. Ya, harusnya sudah kebuka. Saya tutup aja di sini. Oke, nah kayak gini. Ini adalah tampilan dari Google Colab ya. Nah kalau ini versi online-nya ya, versi online-nya. Kalau tadi kita pakai ya ini masih running Anaconda-nya. Nah ini ya, bisa tampil ini semua, Mas Aldi.
Sudah install Anaconda Navigator? Ada yang belum? Saya pernah nginstalin anak SI ya, 1 semester nggak beres-beres ya. Karena spek dari laptopnya aja ya. Terlalu rendah jadinya ketika nginstal selalu gagal gitu ya. Udah saya turunin Anacondanya sampai Anaconda yang versi inilah Python 2 gitu ya. Sempat bisa bermasalah lagi. Tapi kalau misalnya speknya hardware-nya menengah ke atas lah ya, i3 gitu ya. Menengah ke atas. Ya saya juga i3 ini masih itu harusnya nggak ada masalah install Anaconda Navigator-nya gitu ya. Nah nanti di Anaconda Navigator sebenarnya nanti kalau kita mau main lebih detailnya nanti ada environment ya. Di environment ini kita bisa install satu virtual environment tersendiri gitu ya. Dimana nanti misalnya kita konsepnya itu kalau jadi ada namanya virtual environment gitu ya. Virtual environment. Nah, konsepnya virtual environment adalah dalam satu PC ya, kita punya beberapa virtual environment ya. Ya, misalnya di masing-masing virtual environment ini kita install misalnya ini kita develop buat Django gitu ya. Di sini kita develop buat OpenCV gitu ya atau yang lain misalnya buat yang lainnya. Jadi nanti masing-masing di sini kita install library masing-masing gitu ya. Itu namanya virtual environment. Jadi dia tidak terganggu dengan sama hostnya, sama yang utamanya. Tapi mungkin nggak ke situ dulu. Nah, kalau Anda lihat di home di sini ada 2 pilihan ya yang akan kita pakai ya. Orange ini buat data mining, data science, ini Spider ya, Spider. Bahkan juga ada R ya. Nah, yang kita pakai adalah yang saya lebih suka Jupyter Lab gitu ya. Namanya Jupyter Lab. Sebenarnya ada juga namanya Jupyter Notebook ya. Kalau Anda buka Jupyter Notebook sama Jupyter Lab ya silakan masuk ke Jupyter Lab dulu deh. Silakan klik Jupyter Lab-nya. Tinggal klik di launch seperti ini. Ya. Nanti itu dia akan buka browser ya. Dia akan buka browser. Nanti kita ngodingnya di browser gitu ya. Kita ngodingnya di browser. Ya, ini ya, silakan dibuka Jupyter Lab-nya. Nanti yang link yang saya kasih ya, link yang saya kasih. Silakan Anda mana tadi? Ya, ini harus saya tutup beberapa supaya nggak nge-lag. Ya, ini ya. Jadi di sini ada satu apa namanya? Yang tadi yang linknya sudah di-download belum? Ya, Jupyter Lab akan tampil seperti ini ya. Tampil semua seperti ini. Udah bisa belum tampil Jupyter Lab-nya? Udah muncul kayak gini belum? Tadi ketika Anaconda, kemudian dibuka apa namanya, diklik launch Jupyter Lab-nya.
Enggak. Kalau enggak dibuka komen prompt-nya, ada komen prompt yang kebuka enggak? Coba cek ada komen prompt yang kebuka enggak? Nah, kayak gini. Sudah bisa muncul kayak gini? Ini dari downloadan GitHub yang tadi tuh. Ya, yang link di LMS. Ya, ini saya agak lama ya. Ya, jadi saya ngambil dari Bapak ini ya. Ini yang ya, jadi silakan Anda download ya. Ya, yang kita pakai yang expert system ya, Pike expert system example. Di sini ada contoh. Walaupun di sini belum masuk kepada interface-nya ya. Kalau kita pakai Pino ya, tapi hari ini saya nggak pakai Pino dulu, kita pakai Pike dulu. Nanti kalau muncul seperti ini ya, silakan Anda download ya. Ini saya coba di Windows juga ya, karena di sini dia nyontohinnya pakai Windows. Silakan di-download. Nanti ketika di-download, nanti saya ketika sudah di-download, ada namanya root di Jupyter Lab ya. Sebentar, Anda sudah download belum? Dari GitHub-nya? Ya, silakan diekstrak. Nah, kalau sudah silakan diekstrak. Ekstrak. Ya. Nah, silakan diikutin langkahnya ya. Kalau sudah diekstrak, di Jupyter Lab atau di Jupyter Notebook ada yang namanya kalau saya bilang root-nya ya.
Sebenarnya nggak harus seperti ini, kita bisa buka di folder manapun ya. Tapi kalau kita buka secara default dari apa namanya dari Jupyter Lab-nya, maka kalau Anda lihat di sini, ini adalah format di mana kalau di Windows itu adalah di user ya. Jadi kalau di apa namanya? Kalau di Windows itu ada namanya folder C ya, C.2, kemudian user ya. Kemudian user Anda, misalnya si Aldi gitu ya. Nah, nanti Anda taruh ya apa namanya? Copy ya. Copy file dari GitHub ya. Setelah diekstrak ya, setelah diekstrak ke folder ini ya. Nanti yang ini disesuaikan ya. Kalau Anda misalnya bikin usernya pakai nama Harry atau siapa itu bakal berbeda. Tapi pastikan Anda copy ekstrak dari file GitHub tadi ya. File GitHub tadi ke folder ini. Kenapa? Supaya bisa dibaca sama Jupyter Lab-nya. Karena root-nya di situ, root-nya ada di sini ya. Jadi saya udah coba di Linux ya, tapi saya lihatin juga di Windows. Jadi silakan Anda kopikan ini atau cut juga boleh, silakan. Di copy di sini, copy atau cut. Kemudian taruh di C ya, taruh di C. Mana dia? Taruh di C, mana C? Kemudian taruh di user ya. Kemudian taruh di folder Anda. Nah, ini adalah root-nya nih. Ini adalah root-nya. Jadi Anda copy di sini ya, paste di sini. Kalau sudah dipaste, nanti Anda restart atau refresh apa namanya Jupyter Lab-nya di sini. Anda F5 gitu ya, Anda F5. Nanti dia akan terbaca di sini. Akan terbaca di sini. Terbaca kan? Belum ya. Ya, oke. Ada dia. Bukanya itu di mana, Pak ya? Itu bukanya di ini di Microsoft di Internet Explorer. Di mana? Di copy aja linknya. Itu kan localhost, kemudian ini di copy aja. Ya, mana dia? Buka ininya, buka comment prompt-nya. Coba ada comment prompt yang kebuka nggak? Ada harusnya. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Ya. Mana dia?
Lama sekali. Mau juga dia. Nggak mau. Ya, kalau udah nanti seperti ini tampilannya. Ini saya buka di Linux aja lah. Sudah kebaca belum di Jupyter Lab-nya? Login itu biasanya login itu biasanya ada di awalnya, dia ngasih tokennya, dia ngasih token biasanya. Itu minta token kan? Ya, tokennya itu kalau enggak ditutup aja dulu nih, saya juga sama nih. Ya, ini kalau di Linux nanti tampilannya sama sebenarnya. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, kalau Anda sudah copy tadi di usernya tadi ya, maka nanti dia masuknya di sini. Nanti kita bisa akses di sini nih. Ya, ini adalah user kalau di Linux home ya, tapi kalau di Windows user kemudian user yang Anda gunakan gitu ya. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih ya. Bisa nggak buka ini di Jupyter Lab-nya? Nanti saya cekin satu-satu deh. Mana Mas? Udah belum? Nah, itu ada pesannya. Ini kayak di sini Mas. Nah, udah. Tadi udah mati belum? Foldernya. Taruh itu tadi ya. Udah bisa nih. Yang lain gimana? Udah bisa. Kalau nggak Jupyter Lab, Jupyter Notebook juga boleh. Kalau itu Jupyter Notebook itu, Jupyter Notebook. Ya, itu kebanyakan dibuka itu. Ya, ini salah satu aja ya IDE-nya ya. Anda mau pakai Visual Studio Code juga bisa ya, ngoding di situ. Kalau di sini dia saya coba lagi.
Oke, ya mudah-mudahan bisa ini. Harusnya bisa ya. Kenapa nggak mau ngangkat ini? Di user. Ya, user. Kamu pakainya apa akunnya? Enggak, ya. Di user. Di dalamnya. Ya, ini saya kenapa nggak mau lagi. Coba Jupyter Notebook aja. Oke. The port. Trying another port. Oke. Bisa nih. Ya, saya pakai Jupyter Notebook aja. Jupyter Lab saya nge-lag, nggak tahu yang di Windows ya, tapi kalau yang di Linux bisa ini. Yang di Linux bisa kebuka. Tapi nanti buat install Pike-nya saya coba di Windows. Oke, jadi pertama pastikan Anda sudah membuka ini ya yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau Anda sudah ini kalau ini tampilan Jupyter Notebook seperti ini. Jadi kalau Jupyter Lab nih, kalau Jupyter Lab saya liatin ininya deh. Oke, ini baru datang dia tuh. Ya, oke, Jupyter Lab-nya baru ngangkat. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan dari Jupyter Lab. Ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Tapi sama aja sih. Jadi kalau Jupyter Lab dia ada samping kirinya ada foldernya gitu ya. Lebih enak. Kalau di Jupyter Notebook kita harus buka di web yang lainnya, tampilan yang lainnya. Nah, yang penting adalah kalau Anda sudah copy ya, nih di sini nih ya. Foldernya yang tadi dari GitHub, Pike ya. Nah, itu dia. Udah semua belum? Nah, silakan di double klik Pike Export System-nya. Nah, di situ nanti ada beberapa file ya. Ada file. Nah, kalau di Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, extensionnya itu adalah IPyNB ya. Extensionnya apa? IPyNB. Tapi kalau Python aja extensionnya adalah py gitu ya. Jadi kalau Anda main Python ya, kalau Java gitu ya. Kalau Java kan ada .java gitu ya. Kalau sudah diformat jadi .class gitu ya. Kalau kita ada compile. Tapi kalau Python biasa aja .py namanya, .py. Tapi kalau Python yang menggunakan Jupyter ya, Jupyter Notebook atau pun Jupyter Lab, extensionnya itu adalah .ipynb. Walaupun nanti ini bisa dikonvert jadi py juga gitu ya. Nah, makanya kalau Anda buka .ipynb, coba silakan dibuka yang Jupyter Lab-nya coba. Di Jupyter Lab-nya di situ ada Pike installation sama ada Pike coding simple example. Ya, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain kalau kita belum install library-nya. Ya. Jadi yang pertama ini yang .ipynb ini bisa kita buka nih, ya. Jadi silakan di double klik yang .ipynb yang bmin 520 Pike installation ya, di double klik. Muncul seperti ini. Ya. Nah, ini muncul. Ini dibilangnya notebook ya, karena nanti kita bisa insert text, kita bisa insert grafik di sini. Nah, silahkan. Kelihatan apa enggak?
Yang bacanya yang installation dulu ya. Silakan baca yang installation. Kita akan install Pike dulu ya. Kita akan install Pike. Nah, di situ ada instructionnya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, ya ini dia ngasih contohnya pakai Windows ya. Ya, udah bisa ke sini belum? Bisa ya? Oke, jadi silakan sampai jam 4:30, benar 4:30 ya. Sampai 4:30 Anda instalasi instructionnya ya. Yang pertama kita download dulu Pike-nya ya. Ada linknya nggak di situ? Udah kebuka belum Mas? Bukan cuma teksnya nggak begitu. Apanya? Teksnya Udah di-double klik belum? udah. Memorinya berapa ini? Ini ada di mana? Boleh malah Oh iya ini. ini gimana? Ini yang ini mana nomor 1 Ini loh, ini ada. Gimana? Pak, ya. Ini kok nggak mau ngarang ya? Saya kerja banget nih. Oh, ada kerja banget. Itu nggak lama. Ini nggak ada Facebook aja nanti. Ini Facebook aja. Kirim ke Zoom. Ini Pak. Videonya berapa? 5 lebih. Videonya. Oh, 2, 3 kayak. 2, 1. nanti cepet nih. Tuh, enggak. Coba jadi teman. Kalau aku bisa. Kapan? Biar itu aja sebenarnya. Ini bukannya cepet gak? Iya, mulai ngelarin MacBook. Iya, begini kalau itu begini. Ya, udah belum. Ya, di situ ada download ya, ada download Pike. Bisa download KB aja lah. Tadi mau orangnya berapa tuh? Ini 1 MB aja apa banget? Gimana ya? 1,850 MB. Biasanya di Yang main dari publiknya gimana sih? Hanya yang ini. Pak, Baru ini kenalan taruh folder downloadnya taruh di mana Pak? di user.
di user, masnya pakai apa ininya? namanya. Usernya, loginnya Namanya, nama Eser. ya, Eser itu. Nanti copy di sini. Di sini ada 9 langkah ya. Yang pertama download dulu. Ya, download Python. Ya, silakan download dulu. Tapi saya juga pakai yang Windows nih, saya pakainya ya. Kemudian nanti unzip. Oke, diikutin aja langkahnya. Kalau bahasa Inggrisnya ini ditranslate aja. Ya, oke, silakan di Nah, ini ya, Python Knowledge Engine, PyTE ya. Ya, silakan di download. Yang mana yang di download? Kenapa dia ada? Python Knowledge. Belum dipencet udah jalan aja ya. Firefox and establish new connection based on Nah, ada sih. Bagus. Gambarnya mana? Bisa pakai CS laptop ini mah Apple gitu. Ini Apple gaming. Ini Apple gaming. Ya, ini nggak gede-gede amat ya, kecil kok. Baca dong. Masalahnya gua udah ya. Ada teknologi bernama Google Translate. Ini udah dianjit nih. Ya, ada Udah anjit folder. Dari lewat ya. Ya, nomor 3 itu cuma ngecek doang ya. Check the unzip folder to ensure its content include apa aja?
folder by the name of apa aja? Build, doc, example, experimental, pike sama test. Ya, ada nggak? Pak, yang apa tuh kan habis kali ini nih. Baik. Itu taruhnya di mana, Pak? Bebas sih sebenarnya naruhnya. Apa yang kalau sama kayak yang tadi boleh? Boleh, bisa. Di sini kan copy the folder with this pike file to wherever ya. Jadi bebas ya. Nggak ada harus di mananya. Ya, jadi silakan Anda kalau mau taruh di desktop, mau taruh di mana juga boleh. Ya, jadi yang di copy yang mana? Yang pike ini ya. Folder pike. Ya, ini kan semua udah ada nih. Jadi misalnya saya taruh di desktop lah. Ini pike-nya saya taruh di desktop. Copy. Kemudian di PC, desktop. Nah ya, saya taruh di desktop. Ya. Langkah berikutnya apa? Ya. Open your computer command line ya, outside of this notebook and navigate to the location of copy file. Nah, jadi Anda buka command prompt di sini mintanya ya. Ya, jadi di sini buka CMD ya, klik CMD command prompt. CMD command prompt, kemudian tadi naruhnya di mana tuh file yang tadi? Ya, jadi di CD ya. CD dir. Ya, masuk ke, kalau saya tadi taruhnya di desktop ya, jadi saya masuk ke desktop. CD desktop. Ya, udah masuk ke desktop. Di dir lagi ya. Di situ ada pike ya. Saya masuk ke pike CD ya. Udah pernah pakai CD kan? Change directory, kemudian dir ya, kalau di Windows pakai dir. Pastikan di situ ada setup ya. Ada setup. Ya. Tadi naruhnya di mana? Tadi naruhnya di mana? Kopinya di mana? Sama tempat yang tadi. Tempat yang tadi. Kalau tempat yang tadi kan posisinya dia kan ada di situ ya. Tinggal masuk aja. Kalau ada dir ya, dir enter gitu. Nanti CD ke apa itu namanya? Pike ya. Enggak, kalau saya taruh di desktop. Kalau Anda kan nggak di desktop. Berarti pike sesuai dengan yang ditaruhnya aja tadi. Pike 111 gitu ya. Kemudian enter. Nah, di sini kita baru setupnya, installnya di sini. Gimana, ada bisa belum? Aduh. Sama bukan. Ya. Di sini kalau kita masuk ya, pastikan fiturnya bisa dipanggil ya. Pastikan fiturnya bisa dipanggil dari command prompt-nya. Kalau sudah, ini perintahnya setup titik file. Nah, yang kita rangkum ini ya, setup titik will. Ya, kemudian satu lagi, return setup titik file install. Ya, nih, ini saya lihatin nih. Masuk dulu ke direktorinya ya, ke foldernya. Kalau sudah ada dir, pastikan ada dua file ini, ada setup ya, file ini setup titik py. Nah, coba diketik dulu Python deh, Pythonnya dikenal nggak? Nah, Anda ketik di CMD Pythonnya dikenal nggak? Di CMD si command prompt, ya, Anda ketik Python, nanti muncul nggak seperti ini? Pythonnya dikenal nggak? Dikenal Pythonnya? Hah? Udah diinstal apa Python? Udah. Yang kemarin tapi yang mana itu banyak ya. Oke, kalau belum coba tadi. Oke. Waktu install nggak pakai ini ya, yang add to pad-nya nggak diedit ya? Kita merekomendasi. Kalau gitu gini, kalau gitu
Anda cari fiturnya di mana? Ini nih, caranya gini. Di search ketik variable environment ya. Variable environment itu cuma ngatur path doang, ngatur path. Variable environment ya. Ini nanti muncul edit the system environment variable. Ya. Ya, itu ngatur path aja. Kalau pernah nyeting Java juga ada kayak gitu ya. Nanti di sini environment variable. Nah, nanti cari path-nya ya. Di path-nya. Nah, pastikan dia sudah ada. Nih, kayak gini ya. Nah, ini sudah ada nih. Kenapa saya bisa running? Karena di sini di path-nya saya sudah ada fiturnya di sini. Ya, di fiturnya sudah ada. Jadi Anda cari dulu installnya di mana fiturnya. Di sini kalau defaultnya ini defaultnya user, kemudian user app data. Kalau defaultnya ya user, kemudian user. Anda cari coba app data, kemudian apa itu lokal ya, lokal. Atau saya copy aja. Nih, ada dua ya. Yang satu adalah link ke Python 38-nya atau Python-nya. Satu lagi ke script-nya. Bentar, nih saya buka dulu notepad. Nah, ini ya. Oke, jadi Anda tambahkan ini ke path-nya supaya nanti di command prompt-nya Python-nya dikenal ya. Jadi tapi cari dulu installnya di folder mana si Python-nya tadi. Kalau default-nya di sini default-nya ya. Default Python-nya di sini. Paling Anda rubah yang di sininya ya. Saya pakai email nih, pakai ya. Coba di search di sini. Coba nanti ini diganti dengan user Anda ya. Kalau dia asal gitu ya. Nah, cari di sini. Ada nggak di sini? Ketika install Python, foldernya ganti-ganti nggak? Ganti. Kemana? Caranya di mana? Itu kalau gitu. Ya udah, berarti di link di sini. Iya, jangan ini kan. Apa yang satu Pak? Variable environment-nya udah? Belum ada dulu. Hah? Python-nya belum? Ini udah. Ini udah jadi setelahnya. Di Python-nya. Tadi yang di notebook terus tak. Wah, itu bingung kan? udah. Wah, itu wah. Pak, Dibuka ini baru nggak? PYT belum. AON, PYT, AON, coba dari Ya. Besar, scripts pakai scripts. Ya. Kalau kayak gini bisa ya? Nggak usah kayak gitu ya? Udah. Coba jalanin yang itu nih Mas. Udah. Itu udah. Yang baik Pak. Itu bisa loh. Bisa kan? Itu kalimat.
Di mana ada boleh Habis lokal program dulu mas. Habis lokal program. Program mana program? Nah, ini kopi dulu. Udah mas, ini mas masuk ke chat dulu ya, masuk ke folder Python dulu ya. Itu tabnya udah bisa tuh. Nih, tekan Python atau ketik Python setup.py ya. Ini kita ke running ini. Jadi sebenarnya ini filenya, kemudian ini Python-nya ya. Jadi kita running Python, kita running script ini, kemudian parameternya build gitu ya. Parameternya build. Ya, silakan dijalankan. Ini quit dulu ya. Ya, oke. Dipastikan di folder yang lagi aktif ada setup-nya ya. Jadi Python. Kenapa harus Python? Karena kita sedang menjalankan Python ini ya. Ini aplikasi Python-nya ya, Python. Kemudian setup.py itu filenya. Anda mau lihat setup.py isinya apa? Silakan dibuka. Kemudian apa tuh? Build. Ya, nanti runningnya kayak gini. Ya, oke. Kemudian satu lagi install ya. Nah, oke, bisa. Saya running Linux nggak bisa soalnya. Saya running Linux nggak bisa. Nah, di Linux baik-baik saja. Harus ada yang dulu. Udah, kalau sudah mas. Sudah gini Pak ya? Baik, spasi Pak ya? Ya, Python spasi sampai. Mana saya sebelah di folder ini. Iya, jadi gimana? Ini doang. Tadi segini dong juga. Yang lainnya mana? Iya. Oh itu beda. Ya itu yang banyak filenya mas. Pindah dulu foldernya, itu belum di folder yang benar itu. Nih harus ada ini nih mas nih di pike yang di sini nih. Bukan di itu tapi yang di download tadi yang diekstrak. Iya yang diekstrak Udah Mas Hari? Udah jalanin. Udah bisa UTS berarti ya. Hah? Link itu ada di GitHub di LMS ya? Enggak, link ngepet. Oh. Mana tuh dia? Ini.
Ajarin Mas Heri guys. Oh iya boleh. Nah, dulu balik. Beda mana? Enggak. Sekarang beli. Enggak. Buka dulu. Nih, itu cuma masalah pet aja. Bisa. Ah, komen promnya buka yang baru. Komen promnya yang tadi ditutup, buka yang baru. Bisa? Hah? Udah, Di saya tinggal. tadi udah di download belum ini file-nya? Udah diakses belum? Udah. Ditaruh di mana? Folder mana? Di sama folder sama kayak Oh ya udah, berarti buka Comment Prompt lagi, buka CMD lagi, masuk ke folder ini, yang masuk ke folder yang tadi yang di unzip tadi. di copy kan gitu. Iya, udah di copy belum? Belum. Mas Hari udah, Mas Hari. Udah di running belum? Yang nomor 7 ini kita diminta ngecek ini example family relation, harus ada 7 file, harus ada driver.py ya. Jadi nanti Anda ngecek yang tadi tuh sudah muncul belum ini ini drivernya ya, kita butuh ini. Kemudian nanti itu linknya ya, jadi mana tadi? Ya nih. Ya, jadi pertama kalau sudah nomor 6 ya, nomor 6 itu yang build sama install ya. Build sama install.
Anda diminta mengecek folder example family relation. Pastikan ada salah satunya driver.py, kemudian ada beberapa define fact ya, .kfp, .krb, sama .kqb ya. Oke, nah nanti di nomor 8 ini Anda diminta mengopi path-nya lagi ya, sampai pada family relation. Nanti diganti di sistem path append-nya ya. Jadi silakan ini contohnya ada di sini. Nih ya, ini contohnya dihapus nih ya. Yang di run di cell ini kalau pertama gini dulu deh. Silakan Anda, sorry saya bukan di Linux. Di sini ya. Nih, ini apa namanya? Ya, oke. Nah, ini pertama Anda restart dulu nih. Kernel. Ya, klik kernel. Klik kernel, kemudian restart kernel and clear all output ya. Ini kita bikin dari nol lagi, kita restart ya. Kalau sudah nanti di restart, nih nanti pastikan angka-angkanya sudah hilang ya. Berarti sekarang perselnya posisinya masih belum kita run ya. Nah berikutnya di situ ada append ya, sys.path.append. Nah ini di copy sesuai dengan, kalau di situ kan ada pike ya. Nah di sini kan sampai family relation nih, sampai pada family relation. Jadi nanti Anda copy folder yang di sini nih. Nah ini folder yang family relation. Nah ini ya, oke, ini di copy. Ini di copy aja. Nah ini di copy. Ctrl C. Anda balik lagi ke scriptnya. Kemudian ini sampai family relation. Ini dihapus saja. Ini sebenarnya dia supaya bisa narik yang driver yang tadi ya, driver.py-nya ya, supaya bisa dipanggil di sini. Nah, kita copy sini, Ctrl V ya. Jadi nanti masing-masing sesuai naro example family relation-nya. Nah, kalau yang tanda hash seperti ini itu komen ya. Ini ada tanda hash, ini adalah komen. Ini kita import library punyanya bawaan dari Python ya, sys. Kemudian ya, oke. Nah, di sini baru import drivernya ya, import driver yang tadi ya. Silakan di run. Kalau semuanya baik-baik saja akan muncul angka 1. Dan tidak baik-baik saja ya. Unicode cannot decode in position C ya. Oke, saya pikir ini salahnya di ya, kita coba lagi. Masih nggak mau. Kiranya Di selnya ini ya. C.2. Miringnya kemana miringnya? itu backslash. Ya. Miringnya iya. Slash. Miringnya kemana? Dia dari bawah ke kanan. Miringnya begini ya? Coba aja lah. Dia kalau dir itu backslash kan ya? Dir? Kan itu maksudnya address buat di dokumen tuh Direktori aja, dia cuma ngelis aja. Kalau di Linux ls deh. Coba ya. Saran lagi. Dan masih error. No module name Pike ya. Tapi masalahnya beda ya. Ini oke. Import driver. No module name.
Oke, bisa. Udah bisa saya? Harus di base ternyata ya. Udah bisa belum sih? Jadi cara tes gimana? Anak bukan ini, anak Honda Pro. Dari sini aja. Ngapain dia? Masuk ke yang tadi. Sama-sama, cuma tadi kita dari base ini. Kalau kita dia apa? Coba. Kalau yang startnya di desktop nih, jadi nggak di-copy ke tempat lain itu apa doang? Gimana? Kan kita nge-start taruh di desktop. Itu kan ini suatu copy kan? Ketika kita copy itu berarti ada itu apa? Tapi bukannya jangan di crop tapi anak Honda Pro. Ya, jangan di command prompt ya. Bukannya di anak Honda Pro bukan di tulisan ya. Jadi dua gimana? Jadi titik Lagi gue dan itu ya. lagi titik ini. Nah, ini dengan pikan Terus lagi ya. sekian dari titikkan ya, sip, lagi sekarang yang kita ya, coba tidak dari Di atas dulu doang dong. Belum beda. Itu ya. Udah bisa nih. Mas Heri udah bisa ikut UTS ini. Udah. Udah tuh. Sekarang lagi jadi lagi sampai besok.
Ini kira Ini sebentar. ini gimana? Itu udah di sana tunggu Pak. Itu udah dikonstruk. Ya. Ya tuh gitu mah. Ini masnya udah belum? Mas. Terus Udah belum? itu koma gitu. Mas kalau sini Pak. Masih Bukannya pakai apa? Ini di running belum ini? Udah tapi masih salah. Iya, bukannya jangan di comment prom tapi di Anaconda prom. Ya, di start dia di start Mas. Di start. Di start ada Anaconda prom ya. Tadi saya bukannya di comment prom biasa. Jadi bukan lagi Mas. Anaconda promnya di Anaconda prom. sama semua Terus itu mandi ya? Oke, udah bisa. surat dari sini. Jadi itu Terus cari lagi. Perlu dulu. Jadi terus. Wah, mantep ini. Ini pakai klip sebenarnya ya. Ini kalau mau pakai nanti kalau pakai Pino kita bisa masukin ke web ini. Ini yang folder dulu nih ya. Depannya kasih CD. Jadi kita berhenti CD titik yang pertama. Bentar lagi CD titik lagi itu baru Python setup. Kalau bisa running yang itu Mas, yang satu lagi Mas. Yang IPNB yang satu lagi, file yang satu lagi. Di situ ada interface-nya tuh, ada tanya jawabnya dikit. Pakai CD ya? Yang fight-nya itu yang itu terus CD-nya sekali terus enter lagi 2 kali. Itu maksudnya di ini dulu. Jangan lupa miringnya ya, miringnya ke depan ya, miringnya ke. Masih ada yang masuk. Ya, kasih ya. Kurang nggak? Thank you, thank you. Aldi udah bisa belum Aldi? Folder pack itu di dalam folder jadi yang di sini itu yang family version sample family ya itu buat Bisa.
Nih, di sini ada tanya jawabnya ya, yang nomor 2 nih. Ada interface-nya dia, walaupun masih biasa seperti ini. Ya. Mas Heri, run yang nomor 2 Mas Redi. Yang ini, yang satu lagi, file yang satu lagi. Belum, udah belum? Oh ya udah, lanjutlah. Dia belum nih? Belum. Titik yang 4,2 itu harus 2 kali. Ada 3, 1, 2, 1 sama 2.